Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saharani R, NPM 2341234 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang flowchart. Flowchart itu adalah diagram air, adalah representasi visual dari sebuah proses, sistem, atau algoritma. Nah, kita bisa menganggapnya sebagai peta jalan yang menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti dari awal hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan. Nah, flowchart itu menggunakan berbagai simbol standar dan setiap simbol mewakili jenis operasi, keputusan, dan data tertentu. Jadi simbol-simbol ini tuh kemudian dihubungkan dengan garis berpanah yang menunjukkan arah atau alur dalam sebuah proses. Nah, yang selanjutnya itu mengapa flowchart itu penting. Jadi flowchart itu adalah alat yang sangat berguna karena beberapa alasan. Yang pertama itu mempermudah pemahaman. Jadi karena sifatnya yang visual, flowchart itu jauh lebih mudah dipahami daripada deskripsi teks yang panjang, terutama untuk proses yang kompleks. Yang kedua itu menganalisis dan memecahkan masalah. Dengan memetakan setiap langkah, kita bisa melihat di mana letak potensi masalah yang inefisiensi atau bottlenecks dalam sebuah proses. Nah, yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Jadi flowchart itu menyediakan bahasa visual yang universal. Tim atau departemen yang berbeda bisa dengan mudah memahami proses yang sama. Terlepas dari latar belakang teknis mereka, yang keempat itu ada dokumentasi. Jadi flowchart itu berfungsi sebagai dokumentasi yang jelas dan ringkas dari sebuah proses, sistem, atau program. Nah, dan juga memudahkan orang lain untuk belajar atau memperbaiki di masa depan. Nah, dalam flowchart itu tuh ada beberapa simbol. Nah, yang pertama itu ada yang paling umum yang sering digunakan itu tuh ada terminator atau oval. Nah, dia itu tuh berbentuknya oval. Fungsinya itu menandai titik awal start. Jadi dan titik akhir. Jadi biasanya yang oval itu tuh biasanya digunakan di awal dan di akhir dari sebuah proses. Nah, contohnya kayak misalkan kita memulai dan selesai gitu. Nah, yang kedua itu ada persegi panjang. Nah, fungsinya itu tuh mewakili sebuah tindakan atau langkah yang harus dilakukan. Contohnya kayak misalkan kita hitung total atau kirim email atau membaca data. Nah, yang selanjutnya itu ada belah ketupat atau keputusan. Biasanya fungsinya itu tuh menunjukkan titik di mana keputusan harus dibuat, yang biasanya memiliki dua atau lebih jalur keluar. Misalnya iya atau tidak, benar atau salah gitu. Contohnya apakah data ini valid atau stok habis atau dan lain semacamnya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada input output. Itu tuh dia gambarnya berbentuk jajar genjang. Nah, fungsinya itu biasanya data yang kalau misalkan data masuk itu input, terus data yang masuk dalam proses itu input, terus kalau data yang keluar dari proses itu output disebutnya. Contohnya kita misalkan memasukkan nama atau tampilkan hasil. Nah, terus itu yang selanjutnya itu ada gambar lingkaran kecil. Dia lingkaran kecil fungsinya itu biasanya digunakan untuk menghubungkan bagian flowchart, bagian-bagian flowchart yang terpisah di halaman yang sama, atau untuk melanjutkan flowchart di halaman lain, biasanya berisi fungsi atau angka. Nah, selanjutnya itu ada garis panah, dia lurus. Nah, itu tuh biasanya fungsinya itu menunjukkan arah aliran proses atau urutan langkah-langkah. Nah, selanjutnya ini ada contoh contoh bentuk-bentuk dalam di flowchart itu yang oval, ada terminal, persegi panjang itu buat proses, condition, terus data, konektor itu bulat kecil. Terus kalau misalkan kita mau masukkan dokumen nih, kalau dokumen masuk dari untuk menyimpan dokumen tuh dia bentuknya yang kayak gitu. Terus ada tanda panah, terus manual input,
manual operasi, habis itu card, terus ada bentuknya belah ketupat, gelombang, pokoknya macam-macam itu ada di sini ya. Kalian bisa lihat aja. Nah, selanjutnya itu kita bahas tips membuat flowchart yang efektif. Kita definisikan dulu tujuannya. Sebelum menggambar, kita pahamin dulu dengan jelas proses apa yang ingin kita gambarkan. Terus yang kedua itu gunakan simbol yang benar. Setiap simbol memiliki makna yang spesifik, gunakan sesuai fungsinya. Terus yang ketiga itu jaga konsistensi. Pertahankan ukuran dan gaya simbol yang konsisten. Nah, terus alur yang jelas, pastikan panah mengalir secara logis dari suatu langkah ke langkah berikutnya. Hindari jalur yang tumpang tindih jika memungkinkan. Selanjutnya itu ringkas tapi jelas. Jangan terlalu detail hingga flowchart menjadi rumit. Fokus pada langkah-langkah yang utama. Nah, selanjutnya itu mulai dari umum yang spesifik. Jika proses sangat besar, mulailah dengan flowchart tingkat tinggi. Lalu buat flowchart yang lebih detail untuk proses tertentu. Yang terakhir itu kita bisa menggunakan alat bantu. Kalau ada banyak software dan tool online yang bisa membantu kita membuat flowchart dengan mudah, seperti kayak sekarang itu kan ada Diagramnet terus atau Microsoft Visio. Kalau aku tuh biasanya sering pakai aplikasi Visio ya, atau bahkan Google Drawing. Nah, di sini ada satu contoh kalau kita pakai aplikasi Visio. Nah, kalau kita pakai aplikasi Visio itu tampilannya kayak gini. Ya, pakai aplikasi Visio, terus itu tuh biasanya lebih mudah sih. Terus tuh ada, kita bisa lihat basic flowchart space-nya, itu ada basic-basicnya. Nah, biasanya itu ada data, terus ada situ nanti kita ada biasanya kayak bentuk tabung, terus bentuk dokumen, bentuk lingkaran kecil. Itu carinya itu kan ada di itu kita cari aja di home, terus cari aja di basic flowchart shapes. Itu banyak ya bentuk-bentuknya. Terus ini ada contohnya gimana alur dalam flowchart. Nah, kalau udah ini slide selanjutnya itu ada satu contoh gimana flowchart yang simple banget. Itu tuh contohnya itu misalkan kita pertama kan mulai dulu. Kalau mulai berarti kita bentuknya oval gitu kan, oval panjang gitu, oval. Kita start, abis itu misalkan kita are you happy, kita kita kasih panah, udah kasih panah, itu tuh panah alur. Terus habis itu nanti kalau misalkan are you happy, kita jawab yes kan, kita jawab nanti ada yang jawab kan good luck, have a great day. Terus itu abis itu nanti kita selanjutin lagi alurnya, want to be happy kan. Selanjutnya abis itu kalau misalkan kita jawab yes nih, see you're happy already. Terus kalau misalkan kita no, jawab lagi oh my, let's start all over again. Kalau abis itu terus tinggal stop itu juga. Jadi oval itu tuh tadi kan udah aku jelasin kalau oval itu cuma bisa digunakan di awal sama di akhir, memulai dan selesai dalam membuat flowchart. Nah, terus udah sekian. Terus thank you, terima kasih, itu aja penjelasan dari aku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.